Yastajir tiga inilah yang kemudian mengatakan kami tidak akan pernah menyerah karena kami adalah kerajaan bermentalkan pemenang. Ini sombong sedikit, agak sombong sedikit. Sama seperti sekarang. Nah, perkampungan Muzayyan ini dipimpin oleh seorang pemuda yang pemuda ini lebih mengedepankan akhlak, akal dalam berfikir. Satu ketika dia mendapat kabar bahwa Muhammad dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Yasrib. Kondisi Yasrib ketika itu orang-orang yang ada di Yasrib nih sudah mulai masuk Islam. Maka mereka sangat berbahagia menunggu keberadaan dan kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi belum pemimpin bagi kaum-kaum Yasrib, belum. Pada saat itu Nabi hanya dikenal sebagai seorang nabi dan bukan pemimpin Yasrib ketika itu. Tapi bagi seorang tokoh besar di Yasrib itu bernama Abu Ubay bin Salul, Abu Abdullah bin Ubay bin Salul, itu namanya. Bagi Abu Ubay bin Salul ini, kelak seorang nabi ini akan menjadi pemimpin. Maka menjadi kekhawatiran bagi dia keberadaan atau kedatangan Muhammad sebagai tokoh pembawa agama baru ketika itu. Menurut Abu Ubay bin Salul, wah, ini adalah ancaman bagi diri dia sebagai tokoh ternama dan terkenal pada saat itu. Ini Bapak Ibu boleh cek nanti Abu Ubay bin Salul itu siapa. Abu Ubay bin Salul itu tokoh masyarakat besar pada saat itu yang akan digadang-gadang menjadi pemimpin Yasrib. Ketika terjadi pergeseran dan pemilihan tokoh, maka ketika itu yang akan bakal menjadi calon kuat dan calon tunggal itu adalah Abu Ubay bin Salul. Karena memang dianggap sebagai orang yang baik, secara kepemimpinan dikenal. Maka menurut Abu Ubay bin Salul, keberadaan Muhammad, kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW, menurut Abu Ubay bin Salul adalah ancaman. Pada saat itu di tengah perjalanan, dalam perjalanan menuju dari Mekah menuju Yasrib, itu sudah diprediksi oleh seorang pemuda yang bernama Nu'man tadi, bahwa Muhammad ini akan melintas. Nah, suatu ketika mereka sedang berkumpul, mereka sedang berbincang-bincang dengan tokoh adat, maka Nu'man bin Makarin mengatakan kepada para tokoh-tokoh adat, tidaklah sampai kepada kita berita tentang Muhammad kecuali yang baik-baik. Tidaklah kita sampai kepada kita berita tentang karakter Muhammad kecuali kasih sayang. Itu yang disampaikan oleh Nu'man. Jadi orang-orang Muzayyan ini sudah tahu, sudah kenal dengan Muhammad, tapi kenalnya perilaku baiknya saja. Dan tak ada yang datang yang membawa berita tentang bahwa Muhammad ini jahat, Muhammad ini feodal, Muhammad ini pedofil. Tak ada. Mereka tahunya Muhammad itu baik. Mereka kenal Muhammad itu cerdas, kasih sayang, suka membantu, terlebih pada kasusnya orang buta, Yahudi, yang dikasihi, yang disayangi. Itu kenalnya, Pak. Maka apa kata Nu'man? Ini kita singkatin. Kata Nu'man, apa yang membuat kita tidak mau masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad, sementara penduduk sebelah, penduduk Yasrib itu, mereka sudah lebih dahulu mengenal Muhammad dan masuk ke dalam agama Muhammad. Nah, di sini dia menjadi pertanyaan. Sehingga kata kaum-kaum tokoh-tokoh adat tadi, iya juga ya. Nah, itu bahasa sederhana kita. Jadi mereka berpikir, iya juga, kenapa kita tak masuk Islam? Kenapa kita tak masuk kalau memang itu baik? Kenapa kita tak mengikuti risalah dia kalau itu baik? Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nu'man kemudian berkata begini. Kata Nu'man, besok pagi yang mau ikut saya bertemu dengan Muhammad, kita bertemu di gerbang. Yang mau bertemu dengan Muhammad, kita bertemu di gerbang.
Kemudian Nu'man dengan para sahabatnya besok paginya 10 orang di antara para sahabatnya Nu'man berarti sama-sama muda, mengikuti jejak Nu'man ingin berangkat. Apa kata ke sahabatnya? Insya Allah besok kami ikut. 10 orang ikut sahabat. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian Nu'man mengatakan, yang mau ikut saya tunggu di gerbang. Besok paginya satu kampung keluar semua, berkisaran lebih dari sekitar 400-an lebih. Ada yang menunggang kuda dan lain sebagainya, bersiap untuk mengikuti Nu'man. Ini bukan perang, tapi bersiap mengikuti Nu'man untuk bertemu dengan orang yang dianggap tadi, orang yang kok dikenalnya cuma baik saja. Maka ketika paginya sampai, mereka kemudian berangkat bersama menuju Madinah, Yasrib. Sampai di Yasrib, kaget, Abu Bakar kaget. Mengapa nih kayak ada mau perang gitu? Karena tentara banyak. Artinya mereka banyak bawa perlengkapan, termasuk Nu'man ibn Makarin itu sendiri sebagai pemimpin. Ketika itu Bapak Ibu, kondisi umat itu dalam perjalanan itu tidak mungkin tangan kosong. Karena dalam perjalanan itu mereka harus bersiap dengan membawa senjata, akan bertemu dengan kelompok-kelompok penyamun dan lain sebagainya. Maka mereka harus bersiap. Tapi sebagai pemimpin dan termasuk yang ditokohkan meskipun dalam keadaan muda, otomatis dia sudah mempersiapkan segalanya. Nanti kita lihat siapa sebenarnya Nu'man ibn Makarin tersebut. Nah, kembali kepada poin tadi, sehingga Bapak Ibu, apa kata Abu Bakar, ada apa ini? Mau bertemu, kami pengen bertemu dengan Muhammad. Ketika bertemu dengan Nabi, Nu'man beserta semua jajaran, termasuk para pejabat-pejabat, artinya para tokoh-tokoh adat, menyatakan keislaman. Dalam catatan sejarah, satu-satunya satu kampung masuk Islam. Satu kampung masuk Islam tanpa terkecuali. Jadi semua daripada pengikutnya, semua daripada anggotanya yang dinahkodai oleh Nu'man ibn Makarin masuk ke dalam Islam. Ini pernah kita ceritakan di sini tentang Ustadz Fadlan Gramatan. Baik. Nah, sekarang Nu'man ibn Makarin ini siapa? Nu'man ibn Makarin ini adalah panglima perang yang ditunjuk langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti turun temurun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh ini kita akan membahas tentang perang yang disebut dengan Nahawan. Perang Nahawan ini salah satu perperangan terbesar dan perperangan final dalam sejarah Islam untuk menaklukkan kota terbesar, terkuasa, terkuat pada saat itu, Persia. Kekuasaan Persia itu terbentang luas. Kekuasaan Persia itu bukan hanya Iran saja, bukan. Iran itu sudah Persia, Irak masuk, Syam itu Babilonia dan sekitarnya masuk. Mesir hampir ditaklukkan secara keseluruhan. Dan ini adalah perbatasan kekuasaan yang besar pada saat itu. Kondisi ketika itu, posisi Persia ini adalah posisi yang tak terkalahkan. Ketika itu dipimpin oleh Kekaisaran Persia Sasaniyah namanya. Kita lihat siapa Kekaisaran Sasaniyah itu. Kita lihat dalam catatan sejarah. Kekaisaran Sasaniyah ini adalah pemerintahan monarki yang menyembah Zoroaster, api. Kalau dalam Islam disebut dengan Majusi, penyembah Zoroaster. Sudah berapa lama kelompok penyembah api ini? Sudah lama, sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir ini Persia sudah ada. Persia ini sudah ada dan sudah berkuasa atas Babilonia, atas Romawi dan lain sebagainya. Maka ketika itu terdapat dua kerajaan besar, satu Persia, yang kedua Romawi. Romawinya Romawi Timur. Waktu itu Romawi Barat tidak terlalu berkuasa, karena yang paling mencolok dan nampak dari sisi bangunan, kekuasaan dan kekuatan itu memang dimiliki oleh Romawi Timur, bukan Romawi Barat. Romawi Timur itu mana Ustaz? Romawi Timur itu Konstantinopel sekarang, Turki, Istanbul, Turki dan sekitarnya. Romawi Barat Italia sekarang, Italia ke atas, Spanyol dan lain sebagainya.
Itu masuk dalam daratan Romawi Barat. Romawi Barat pada masanya tidak ada kekuasaan apapun, tidak ada kekuasaan. Bahkan kalau di dalam catatan sejarah itu tak nampak. Nanti ketika muncul Andalusia baru nampak dia. Kalau sudah muncul Andalusia baru nampak dia. Tapi sebelum itu tak nampak. Yang paling nampak dan berkuasa paling lama itu ya Romawi Timur itu tadi. Romawi Timur. Bahkan Romawi Timur ini menguasai semuanya Romawi. Maka disebutlah di situ dengan Romawi namanya. Imperium. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita, agama resminya apa? Zoroaster. Apa yang mereka sembah? Api. Bahasa mereka apa? Pahlavi. Nah, ibu kota mereka ada namanya Madain, Siprus. Kalau bahasa gaulnya. Berdiri kapan? 224 Masehi. Runtuh sekitar 654 Masehi. Baik, kita urut. Berarti sekitar berapa abad dia berkuasa? Berdiri 224 Masehi. Kemudian hancur 654 Masehi. Jadi kira-kira berapa? 400 sekian. Berarti sekitar hampir 5 abad. Bukan hampir 5 abad, 4 abad setengah. Lama kepemimpinannya 651 Masehi. Pada saat ini 4 abad itu sudah lumayan lama, Pak. Sudah lumayan lama. Karena memegang kendali atas segalanya. Tiba-tiba datang kerajaan kecil. Datang kerajaan kecil. Misal ya, misal. Indonesia ini kan besar, luas terbentang. Tiba-tiba datang kerajaan kecil. Kerajaan kecil misalkan. Kita anggaplah misalkan Malaka gitu. Mau menghancurkan Indonesia. Kan golak-golak pemimpinnya, Pak. Mesti ketawa dia, Pak. Ini beneran nggak nih kalau perang? Kalau perang udah mati nih gitu deh. Sekali kasih rudal selesai. Tapi jangan remehkan dulu. Itu bahasa. Sama seperti kalang kabutnya Amerika dan Yahudi terhadap dalam menghadapi Iran. Itu kan kalang kabut sampai sekarang. Kalang kabut. Begitulah kondisi itu sebenarnya. Tapi kondisi saat itu memang diremehkan betul. Apalagi ketika itu pembukanya adalah Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ini ketika membuka perang itu Zatus Salasil itu sebagai pembuka saja. Pembuka, jadi cerita singkatnya adalah diperintahkan oleh Abu Bakar untuk berperang terhadap orang murtad. Selesai perang dengan orang murtad, langsung tak usah balik. Kata Abu Bakar, jangan balik Madinah, langsung ke perbatasan, berangkat ke perbatasan Persia antara Iran dan Irak sampai ke Syam. Harus sampai ke sana, berangkat sama anggota sekitar lebih kurang 400-an atau 500-an prajuritnya, Pak. Bersama dengan Khalid bin Walid. Sampai di sana perang, Pak, perang. Pembuka perang itu tadi namanya Zatus Salasil, lembah di perbatasan tersebut. Akhirnya dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Ketika dimenangkan oleh Khalid bin Walid, tahun kedua Abu Bakar wafat. Digantikan oleh Umar bin Khattab. Ketika digantikan oleh Umar bin Khattab, siapa namanya ini? Khalid bin Walid diganti oleh Umar bin Khattab, diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah. Diperpanjang, Pak, perang itu. Pembuka kedua panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas turun dalam perang Qadisiyah, menang. Akhirnya balik membawa berita yang dibawa adalah bahwa Islam menang. Ternyata tak sampai di situ. Tidak sampai di situ, ternyata posisi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perperangan sudah menang. Balik kemudian apa kata Umar bin Khattab? Mereka sakit hati dan mengumpulkan pasukan yang lebih besar dan mereka akan kembali menyerang kita. Bayangkan Umar bin Khattab dalam catatan sejarah ini apa ya? Insting pemimpin. Jadi saking pahamnya Umar bin Khattab dengan strategi perang itu dan instingnya seorang pemimpin. Nah, ini penting untuk dipahami bagi para pemimpin. Instingnya seorang pemimpin itu kuat. Apalagi Umar bin Khattab ini secara keagamaan kuat. Jadi ditambah dia dengan kecerdasannya, insting perangnya kemudian ditambah. Apa kata Umar bin Khattab? Musuh kita, orang-orang Sasaniyah ini sedang mengumpulkan potensi besar untuk mempersiapkan perang selanjutnya. Mereka tidak terima dikalahkan pada Zatus Salasil dan Qadisiyah. Tak terima dia, Pak. Tak terima. Maka mereka sedang mempersiapkan itu. Tepat pada tahun 642 Masehi itu terjadi perang Nahawan tadi. Sebelum perang Nahawan itu terjadi, Umar bin Khattab bilang begini. Kata Umar bin Khattab, ini karena orang-orang Sasaniyah sudah siap-siap dan banyak tentaranya. Jumlah tentara mereka sekitar 100.000. Jumlah pasukan umat muslim 30.000.
Berarti berapa kali lipat kira-kira? 30.000 umat muslim, 100.000 pasukan Sasaniyah. Menang siapa kira-kira? Jujur-jujur aja lah. Menang siapa kira-kira, Pak? Menang secara logika pasti menang Sasaniyah Persia. Itu jelas itu. Logika. Secara dipikirkan dalam akal logika naluri saja, itu sudah nampak kalau yang menang siapa. Banyak lawan sedikit, kalau bahasanya begitu kan, hitungan manusia. Banyak lawan sedikit pasti menang banyak lah, kan begitu, itu pasti itu. Padahal belum tentu pasti apa tidak ya. Banyak sekali perang-perang itu banyak lawan sedikit kalah yang banyak. Bahkan dalam catatan sejarah Islam itu belum ditemukan kekalahan Islam itu dengan jumlah yang banyak berperang melawan jumlah yang sedikit, dan itu kalah yang sedikit, tak pernah. Boleh cek dalam sejarah. Mana kecuali perang Uhud yang kedua, itu pun yang kedua, bukan yang pertama. Hampir umat Islam itu pernah mengalami kemunduran, ada beberapa perperangan terjadi, itu umat muslim bukan kalah sebenarnya. Kalau dibilang kalah kita pun tak masalah juga, tapi kondisi ketika itu memang sudah salah dalam strategi, akhirnya mereka mundur. Tapi dalam satu sisi, kemenangan perperangan itu, sekian banyak perperangan dalam Islam itu, umat muslim menang itu selalu jumlahnya sedikit, tidak pernah banyak. Selalu sedikit kemudian mengalahkan yang banyak. Nah, kejadian pada perang Nahawan sama. Ini perang lanjutan Persia. Maka kata Umar bin Khattab, aku harus turun. Kata para pejabat, sahabat-sahabat yang berada di sekitar Umar bin Khattab, jangan. Kata sahabat, jangan. Tidak usah. Kau cukup bertahan di sini, serahkan tampuk kepemimpinan kepada orang-orang yang kau percayai untuk berperang, yang menurutmu bagus. Ini uniknya. Mengapa Umar bin Khattab tidak memilih Khalid ibn Walid? Itu poin penting, Pak. Mengapa Umar bin Khattab tidak memilih Khalid ibn Walid? Sebenarnya kalau kita mau berbicara orang yang paling handal ketika itu sampai mendapat julukan tidak pernah kalah dalam perang, ya Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid. Ini penting banget, ini kita pelajari, Pak. Mengapa Khalid ibn Walid itu dikenal sebagai orang yang kuat dalam taktik, hebat dalam strategi perang, dan tak pernah terkalahkan. Sampai para sahabat mengatakan kalau Khalid berperang pasti menang. Maka kalimat inilah yang ingin dibuang oleh Umar bin Khattab. Khalid ibn Walid bukan segalanya dan bukan satu-satunya. Maka perlu ada regenerasi pengganti sehingga Khalid ini tidak menjadi sesuatu figur yang terbaik dalam persoalan perang. Bukan berarti Umar benci dengan Khalid, bukan. Tapi Umar bin Khattab tidak mau ada umat muslim lebih atau berlebihan dalam memuji Khalid bin Walid. Apa yang dikhawatirkan? Sombong, asabiyah, syirik dan lain sebagainya. Khawatir berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Umar bin Khattab. Maka dipilihlah, kata Umar bin Khattab, siapa kira-kira yang pantas menjadi pemimpin? Terserah kepada anda wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku memilih seorang pemuda yang bernama An-Nu'man ibn Makarin Al-Muzayyan sebagai pemimpin? Bukan kaum muhajirin, bukan juga kaum ansor. Bukan muhajirin, bukan ansor. Siapa dia? Ada orang yang lahir dari atau mereka datang dari kampung sebelah. Kampung sebelah cuma berbeda sedikit daripada Madinah. Apa kata pengikut-pengikut ini? Tepat, Amirul Mukminin. Orang yang kau pilih tepat. Meskipun muda, tapi punya keberanian yang kuat dan pemimpin kaum. Kenapa? Kehebatannya Nu'man itu berhasil mengajak satu kampung masuk Islam. Dan berhasil membuat kampung dia damai, aman dari kondisi, mohon maaf, penyamun, perampok dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, An-Nu'man ini sangat dihormati. Muda tapi berakhlak mulia. Nah, kita berharap generasi-generasi muda nih lahir seperti itu. Berani, gagah, punya sikap, mental bagus, dan tidak penakut, tidak pecundang. Dan ini penting, Pak, kita harus punya generasi muda. Barulah berani Soekarno mengatakan, berilah aku pemuda
10 orang pemuda akan kugoncangkan. Tapi kalau letoi semua Pak pemudanya, jangan ke 10 Pak, 200 orang aja yang letoi pemuda, tak jadi kita perang Pak. Ditengoknya, oh kayak gini serius tak nih kata dia kan. Nah, ini kata Ustaz Abdul Somad, kita ini serius perang apa tidak kata dia kan. Nah, baik, kembali kepada poin tadi. Jadi Bapak Ibu, perang Nahawan ini adalah perang lanjutan daripada perang Qadisiyah. Dimulai pada tahun 21 Hijriah atau lebih tepatnya 642 Masehi. 642 Masehi. Perperangan mereka lakukan. Perang Nahawan ini karena sebagai akhir dan ending daripada perang tersebut, daripada perangnya Persia selama 3 kali berturut-turut, termasuk ini perang Nahawan ini, maka disebutlah dengan Fathul Futuh namanya. Fathul Futuh. Pembebas di antara pembebas-pembebasan. Pembuka di antara pembuka-pembuka. Jadi kalau bahasa kitanya perang terakhir, perang terhebat, perang terbesar dalam catatan sejarah penaklukan Persia. Maka diakhirilah dengan perang Nahawan namanya. Apa itu Nahawan? Nahawan itu nama tempat, lembah. Yang tempat tersebut namanya adalah Nahawan. Dan berperangnya di situ, maka disebutlah dengan perang Nahawan. Di satu daerah, di perbatasan, di dekat, masih dalam kawasan Persia, Iran, maka disebutlah dengan tempat tersebut Nahawan. Nah, perangnya di situ, maka disebut perang tersebut perang Nahawan. Tapi dalam catatan sejarah dikenal sebagai Fathul Futuh. Kenapa Fathul Futuh? Perang terakhir penentu. Kalau menang dia Persia, maka kekuatan Persia akan selalu bertambah. Tapi kalau yang menang Muslim, akhir daripada perjalanan kerajaan Persia, kerajaan Kekaisaran Sasania namanya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Aman? Ini peradaban Islam. Ini sejarah. Dalam kaca peradaban ini Bapak Ibu, dalam sesingkat ini yang kita sampaikan ini, sudah tampak ya bagaimana karakter seorang pemimpin ya. Sudah bisa dilihat ya bagaimana karakter seharusnya karakter seorang pemimpin. Itu ditulis dalam banyak kitab. Dalam banyak kitab. Salah satu karakter pemimpin itu harus takut kepada Allah. Harus takut. Kalau pemimpin itu tak takut kepada Allah, boro-boro dia. Jangankan kalau sudah tak takut dengan Allah, jangankan manusia. Setan pun tak takut ya. Justru berkawan ya. Serius Pak. Kalau ada pemimpin sudah tidak takut dengan Allah, tidak menjalankan perintah Allah, justru mereka mengindahkan ultimatum dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahasa sederhananya itu pemimpin-pemimpin syaitan namanya. Pemimpin-pemimpin yang bekerja sama dengan syaitan. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Takut nanti akan muncul kesombongan dalam diri seorang pemimpin, termasuk pemimpin yang disebut dengan Khalid bin Walid. Mengapa ketika seorang panglima utusan dari kerajaan datang menemui Umar bin Khattab, dia tanya, mana istana pemimpin kalian, rumah pemimpin kalian? Datang dia ke Madinah mencari rumah pemimpinnya, khalifah. Dibawa oleh para sahabat ke rumah khalifah. Ternyata Umar bin Khattab sedang berbaring di atas pelepah kurma. Itu Umar bin Khattab. Kalau sempat Nabi lebih parah lagi Pak. Lebih parah lagi. Bapak Ibu boleh lihat ya dalam catatan sejarah. Di mana rumah Nabi, tempat duduknya, tempat tidurnya, beralaskan sofa terlembut. Tak ada. Ya waktu itu tidak ada sofa Pak Ustaz. Oke lah. Kalau tak ada sofa carilah matras terbaik lah paling tidak. Ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Bapak Ibu tahu Nabi itu kalau tidur, bangun tidur, itu setiap bangun tidur ya. Setiap bangun tidur itu di badan dia ini berbekas sudah. Itu bekasnya bekas pelepah kurma saja. Itu kalau dikaji lebih dalam sedih kita Pak. Kita tak mau sedih-sedih pagi ini. Ya Bapak Ibu ya. Itu Umar bin Khattab begitu dia. Pemimpin harus bisa punya sikap sederhana. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bukan saya sedang memuji tidak. Muhammadiyah itu salah satu syarat pemimpinnya harus memiliki sifat sederhana. Bapak Ibu boleh cek dalam catatan sejarah. Mana di antara pemimpin Muhammadiyah itu yang memiliki, mohon maaf, yang tidak memiliki karakter atau sifat sederhana? Coba boleh ceklah. Di mana rumahnya pemimpin Muhammadiyah itu, pimpinan Muhammadiyah itu lebih besar, megah seperti istana? Gak ada Pak. Padahal organisasi terbesar sekarang nomor 3 di dunia. Organisasi Islam terbesar nomor 3 di dunia. Coba cari organisasi mana yang terbesar di dunia Pak. Dengan mohon maaf, kalau Bapak Ibu bicara masalah duit, itu 15 triliun tidak bergerak.
Itu aset. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kembali kepada poin tadi Pak. Jadi diajarkan sederhana. Makanya kalau Bapak Ibu tanya, ada seorang pemimpin di Muhammadiyah itu, pimpinan Muhammadiyah. Ya Allah, lupa saya namanya Pak. Itu tidak punya rumah Pak, rumahnya kontrak sampai mati, sampai wafat dia Pak. Di rumah kontrakan, tidak punya rumah pribadi. Ada Pak, saya lupa Pak namanya betul, lupa betul. Ya Allah, siapalah nama beliau dia Allah. Pokoknya adalah salah satu di antara para pemimpin tuh. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu. Namanya ini di ujung lidah, cuma tak keluar-keluar, itu aja masalahnya. Siapa namanya Pak? Sugeng? Oh bukan. Sugeng apa sih? Bukan. Haidar Nasir. Ya, kok bisa lupa pula saya? Pokoknya lanjutlah Pak, nanti aja lagi tuh. Lupa saya betul. Baik. Nah, itu disebut dengan Fathul Futuh. Jadi pemimpin itu harus begitu, Pak. Jadi bukan pemimpin itu yang datang dengan mobil Mercy, tak perlu. Nabi kuda dan ontanya itu aja. Kuda dan ontanya itu ya. Sekalipun pimpinan, begitu aja. Ya waktu itu Ustaz, waktu itu tidak ada mobil Mercy. Ya setidaknya jangan Mercy dicari di situ. Kan banyak onta terbaik di situ. Tapi tak begitu juga. Umar bin Khattab itu onta anaknya, kata Umar bin Khattab, potong onta nih, kita makan bersama katanya. Itu punya Ibnu Umar itu. Anaknya sendiri. Kata anaknya, aku kasih makan sendiri, pakai duit aku. Nah, ini kata anaknya, aku cari ladang sendiri, tempat makan sendiri. Tidak ada pakai duit negara, tidak minta sama bapaknya, sama sekali tidak. Beli sendiri semua sendiri, kerja. Dapat duit pun kerja sendiri. Kata Umar bin Khattab, jelas punyamu lebih besar. Karena orang tahu engkau anak aku, kata dia. Meskipun engkau bayar sendiri, beli sendiri, ketika engkau datang mencari tempat untuk makan, orang akan kasih engkau duluan. Kenapa? Engkau anak pemimpin, kata dia. Sampai sebegitu takutnya. Pernah dalam catatan sejarah Bapak Ibu, apa kata Umar bin Khattab? Jangan pernah libatkan anakku dalam urusan politik. Coba bayangkan. Padahal Ibnu Umar itu Pak, ketakutan Ibnu Umar dengan Allah itu kencang Pak, tinggi. Sampai-sampai Muawiyah mengatakan kalau Ibnu Umar tidak usah khawatir. Lepas dari kepemimpinan ini dia akan lebih banyak tunduk kepada Allah. Tidak mau dia dengan urusan begitu lagi. Benar Pak, dalam catatan sejarah benar. Sampai Umar bin Khattab bilang jangan sampai ada anak-anakku dilibatkan dalam musyawarah. Aku takut cukup fitnah itu aku yang tanggung, kata dia. Cukup persoalan berat ini aku yang tanggung, kata Umar bin Khattab. Aku tidak mau anak-anakku jadi menanggung. Tidak ada dalam catatan sejarah anak Umar bin Khattab itu jadi pemimpin Pak. Coba cari. Tidak ada. Tapi yang menyorongkan Ibnu Umar menjadi pemimpin itu banyak Pak. Hampir mayoritas sahabat itu meminta Ibnu Umar jadi pemimpin. Saking takwanya, saking takutnya, pokoknya semua dia punya. Apa yang tak dipunya oleh Ibnu Umar itu? Sifatnya, karakternya, tegasnya. Tapi dia tak. Kata Umar bin Khattab, jangan kasih. Jangan ajak anakku musyawarah. Jadi sebelum wafat itu sudah diperintahkan. Sebelum Umar bin Khattab wafat ini sudah diperintahkan oleh Umar bin Khattab para sahabat, silakan musyawarah untuk mencari penggantiku. Sudah disiapkan Pak. Cuma kata Umar bin Khattab harus musyawarah. Harus musyawarah. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Nah, latar belakang perang setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, maka jatuhlah ibu kota Persia. Nama ibu kotanya Madain. Kalau dalam bahasa apanya agak susah sedikit. Ctesiphon, tak apalah, pokoknya Madain lah itu namanya, Madain. Kekaisaran Persia belum menyerah sepenuhnya karena masih ada bagian yang paling terkuat. Maka ada seorang raja bernama Yazdajir. Yazdajir III inilah yang kemudian mengatakan kami tidak akan pernah menyerah karena kami adalah kerajaan bermentalkan pemenang. Ini sombong sedikit, agak sombong sedikit. Sama seperti sekarang. Tapi bukan sombongnya. Sekarang itu mereka menampakkan bahwa kami ini pernah menang, pernah menjadi negara terbesar, kekuasa, negara yang pernah berkuasa. Betul Pak? Kalau pemimpin Iran bilang, kami ini adalah negara bermental perang, bermental pemenang. Betul Pak, bermental juara, betul. Itu betul itu, tak bohong itu. Kenapa? Karena mereka pernah berkuasa pada masanya. Bahkan setengah dunia ini mereka yang pegang dulu Pak. Persia itu. Cuma dua kerajaan besar yang dikenal pada masanya Pak setelah peradaban-peradaban itu. Persia dan Romawi. Dan itu tidak bisa dipungkiri Pak dalam catatan sejarah. Baik. Apa kata Khalifah Umar? Khalifah Umar bin Khattab menerima kabar bahwa Persia sedang mempersiapkan. Oleh Umar bin Khattab dipilihlah seorang pemuda bernama Nu'man ibn Makarin.
An-Nu'man ibn Bakarin diperintahkan oleh Umar bin Khattab membawa 30.000 pasukan Muslim. Nu'man siapkan 30.000. Disiapkanlah oleh Nu'man ibn Bakarin dengan beberapa para petinggi yang akan mendampingi. Siapa para petinggi yang mendampingi An-Nu'man ibn Bakarin? Yang pertama Huzaifah ibn Yaman yang mendampingi panglimanya. Yang kedua Jarir ibn Abdullah dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Jadi tidak An-Nu'man sendirian. Cuma An-Nu'man sebagai kepala komando, panglima perang. Tapi ada kepala-kepala yang lain. Setiap sektor itu punya kepala. Setiap 100 punya kepala. Setiap 10.000 punya kepala. Jadi 10.000 pertama kepalanya Huzaifah, 10.000 kedua siapa, 10.000 ketiga siapa. Itu disiapkan oleh Umar bin Khattab. Biar kalau wafat dia ada yang menggantikan. Nah, ini namanya kaderisasi. Kalau wafat dia ada yang menggantikan. Kalau nanti ini wafat yang kedua ada lagi yang menggantikan. Harus terjadi begitu. Kalau tidak begini maka rusak dia, hancur dia. Baik. Maka disiapkanlah di situ Huzaifah ibn Yaman ibn Jarir. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, apa yang kemudian kata Umar bin Khattab, kami berdoa kepada Allah untuk kemenangan kalian. Berangkat Pak. Kemudian bertemulah dengan musuh. Musuhnya ketika itu ada namanya Firuzan. Firuzan ini adalah pemimpin panglima perangnya Persia di bawah kendali Raja Yazdajir tadi, 3 tadi. Dipercayakanlah kepada Firuzan. Dalam catatan sejarah Firuzan ini termasuk orang yang sangat ulet, bagus. Dalam catatan sejarah mereka. Dipilihlah Firuzan. Ketika dipilih Firuzan kemudian mempersiapkan 100.000 pasukan untuk melawan umat muslim yang berjumlah 30.000. Apa strategi perang yang dilakukan oleh siapa namanya itu? An-Nu'man ibn Bakarin. An-Nu'man tahu kita nih, kata Nu'man, kita nih jumlah kita tak imbang. Kemudian salah satu yang membuat was-was tentara muslim ketika itu, pasukan muslim, mereka berada dalam benteng. Jadi mereka sudah bersiap dalam benteng Persia itu Pak, dalam benteng-benteng mereka. Sama seperti perang Khaybar. Perang Khaybar itu Pak, orang-orang Yahudi itu berada dalam benteng-benteng mereka, dalam tempat-tempat lumbung mereka. Jadi tidak bisa kita memerang. Kalau yang ada kita maju, kita mati Pak. Makanya oleh Nabi dalam perang Khaybar itu ditunggu tengah malam, setengah malam diserang mendadak sama Nabi. Baru kalang kabut keluar dari benteng semua kabur, habis Pak. Di bumi hanguskan oleh Nabi. Nah, begitu juga kondisi ini sama. Oleh An-Nu'man ibn Bakarin, caranya begini kata Nu'man. Kita serang secara perlahan. Majulah sedikit untuk berperang. Sampai kemudian ketika umat muslim sudah maju berperang, dilawan oleh mereka, nampaklah umat muslim ini kewalahan dan mundurlah umat muslim ini. Ketika umat muslim ini mundur, dalam pandangan mereka Firuzan mengatakan mereka sudah mulai ketakutan. Keluarlah dari benteng ini semua Pak. Orang-orang ini dari benteng. Setelah keluar dari benteng semua, barulah kemudian berbaliklah umat muslim dari berbagai macam arah. Jadi tidak satu arah Pak. Biar nampak banyak, padahal jumlah sedikit. Cuma strategi perang ini ampuh. Seperti yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang dari kanan, yang dari kiri, yang dari depan. Semua buat lingkaran. Seolah-olah banyak. Datang Pak rame-rame. Nah disinilah kemudian kocar-kacirlah para prajurit-prajurit Persia tersebut. Persoalannya ketika mereka keluar daripada gerbang mereka, benteng-benteng mereka, disitulah Pak, diapitlah oleh kekuatan umat muslim tadi yang sedikit tadi. Tapi karena mereka sudah terjepit, tak bisa berbuat apapun, disinilah Pak, kelemahan daripada tentara-tentara Persia ketika itu. Baik, jalannya pertempuran. Panglima Muslim An-Nu'man ibn Bakarin dalam perperangan yang sengit itu wafat, dibunuh. Wafat dia. Tapi ada tapinya, kondisi umat muslim ketika itu sedang pada puncaknya. Jangan sampai keberadaan atau wafat daripada Nu'man ini menjadi lemah umat muslim. Oleh Huzaifah ibn Yaman langsung bendera diambil. Dengan takbir Pak, Allahu Akbar, semakin semangat Pak. Semakin keras Pak, semakin hebat. Akhirnya di waktu yang bersamaan juga Firuzan wafat. Ketika Firuzan wafat inilah kemudian pasukan Persia tak lagi memiliki kendali. Beda dengan muslim tadi. An-Nu'man ibn Bakarin wafat, langsung disambut Huzaifah.
Sementara Firuzan wafat, tidak ada yang nyambut. Maka disinilah kelemahan yang terjadi pada panglima, pada tentara-tentara Persia. Akhirnya Bapak Ibu, mereka mengalami, mohon maaf, kalau bahasa lainnya tekanan. Jadi mental sudah turun, sudah lemah, ketakutan, akhirnya mereka bercerai-berai. Disinilah kemudian kekalahan dalam perperangan itu yang dialami oleh Persia. Disinilah Bapak Ibu, Raja Yazdajir dalam catatan sejarah kabur, dalam catatan sejarah dibunuh dan lain sebagainya. Apa dampak daripada perang Nahawan? Yang pertama, runtuhnya kekaisaran Persia Sasania. Yang kedua, penyebaran Islam di Persia semakin meluas. Disinilah ketika Persia sudah berada di tangan umat Muslim, Iran itu, maka jangan salah paham. Ini masuk dalam catatan sejarah. Dalam catatan sejarah itu, Iran itu belum Syiah. Nanti perubahan Iran itu menjadi Syiah, dari Sunni ke Syiah, ada catatan sejarah. Karena Syiah itu pertama itu bukan di Iran, bukan di Iran Pak. Tapi dalam catatan sejarah, yang pertama kali Syiah itu adalah Irak. Irak itu Babilonia, Kufah. Itu yang pertama. Barulah kemudian merembet kepada Iran. Itu pun ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Nanti dibawa oleh dinasti Fatimiyah, Safawiyah dan lain sebagainya. Baik. Penyebaran Islamnya bagaimana? Strategi penyebaran Islam karena sudah ditaklukkan mudah Pak untuk disebarkan. Masuk dalam satu tempat ke tempat yang lain. Cuma lagi-lagi yang harus diingat Pak, yang harus dipaham. Tidak ada pemaksaan bagi setiap orang di antara mereka untuk tetap masuk ke dalam Islam. Yang mau masuk Islam silahkan. Yang tidak mau masuk Islam boleh berada pada agama mereka dengan catatan harus bayar jizyah, pajak. Masuklah Iran ini, Persia ini dalam negara kekuasaan Islam sampailah hari ini. Nah, kalau hari ini sudah negara sendiri dia dan memisahkan diri. Kalau dulu di bawah satu komando sampai nanti terjadinya kepada masa Reja Pahlavi dan kemudian selanjutnya terus menerus, turun menurun. Dijuluki oleh Fathul Futuh, para sejarawan Muslim menyebut perang ini sebagai kemenangan terbesar karena membuka jalan penaklukan wilayah timur yang belum pernah terjadi. Baik, hikmah daripada perang Nahawan. Yang pertama hikmahnya, pentingnya strategi dalam perperangan. Itu jelas. Yang kedua, kekuatan iman dapat mengalahkan jumlah besar. Sekarang jumlah umat Muslim besar, penakut semua. Bapak Ibu jangan tersinggung, memang begitu kan di kondisi kita. Itu kecil Pak, itu boneka Pak, sangat boneka sekali. Bonekanya siapa? Bonekanya itu Pak, tak lebih daripada 500 ribu atau 5 juta gitu. 5 juta cuman. Kita berapa juta Pak? Indonesia berapa juta? Ada yang tahu? Mana Pak Ketua kita? Kabur tadi. Berapa nih? Coba cari di Google. Berapa jumlah? Berapa juta? 200 juta. 200 juta kalau 200 juta lawan 5 juta, Bapak Ibu pilih mana? 5 juta apa 200 juta? Secara duit aja kita pasti pilih yang 200 juta kan? Itu duit tuh. Jumlah yang banyak tuh tak imbang sekali. Berapa puluh kali lipat itu Pak kita dengan yang 5 juta tadi. Tapi ada tapinya Pak. Ngapa kita kalah? Ya gimana enggak kalah Ustaz? Duit 100 juta itu nampak, sementara yang pahala itu tak nampak, surga itu tak nampak. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau surga itu ditampakkan oleh Allah, kira-kira orang masuk Islam semua enggak? Selesai Pak. Perlu enggak kita iman lagi? Enggak perlu iman Pak, langsung masuk tuh. Enggak akan ada orang secara nurani ya, secara naluri saja. Enggak akan ada dia pilih mana nak, mau masuk lubang buaya yang ada buayanya atau mau masuk mall yang ada AC-nya. Enggak ada orang yang mau milih masuk lubang buaya Pak, enggak akan ada. Sangat tidak ada. Enggak usahkan lubang buaya, panas, cuaca panas begini, pilih mana? Di luar panas, dalam kena AC, pilih mana? Pasti pilih AC rata-rata. Itu naluri Pak. Naluri. Tapi kemudian Allah ingin uji Pak. Iman itu tak bisa iman itu tidak bisa diuji kalau dia melihat. Tapi iman bisa tampak kalau tidak ada yang dipandang. Maka surga dan neraka ini sifatnya tidak tampak.
Kalau nampak surga itu tahu dia surga dan neraka itu selesai Pak. Tidak ada yang tidak akan ada itu Pak. Semuanya bisa masuk surga. Cuma Allah sudah kasih clue-nya, itu pun tak mau. Dikasih clue pun tak mau. Nah itulah kelebihannya Pak. Makanya kata Nabi, di akhir zaman tuh umat muslim banyak tapi lemah semua. Penakut. Kenapa takut? Takut hilang hartanya, takut hilang anak bininya, takut hilang semua, takut. Ustaz, kalau aku pergi nanti gimana dengan anak istriku ya? Ah itu dia. Cekcok heboh. Padahal keluar berapa hari cuman. Nah, inilah kasus Pak. Ya ini tidak terlebih daripada hal tersebut. Yang ketiga, persatuan umat muslim, ukhuwah Islamiyah menjadi sebab kemenangan. Kita sama kita aja berkelahi. Entah kapan selesainya Pak. Kita sama kita ini tak tahu kapan selesainya. Maka Bapak Ibu yang hadir nih, saya cuma mengajak kepada yang hadir. Yang tak hadir kita ajak lewat sini, lewat media nih. Udah ndak saatnya kita nih menjadi penyebab rusaknya persatuan. Kita. Jangan kita yang menjadi sebab perusak. Kita yang merangkul, kalau mereka yang merusak, itu urusan mereka. Tapi kita yang merangkul. Mereka merusak, kita merangkul. Mereka memukul, kita merangkul. Harus begitu. Harus. Salah satu caranya adalah kalau Bapak Ibu mendapatkan berita tentang menjelekkan seseorang yang Bapak Ibu cintai, senang, Bapak Ibu anggap aja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Rangkul yang membenci kita. Rangkul yang membenci kita, rangkul. Cara merangkulnya bagaimana? Sebutkan persoalan iman, satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, akhiratnya sama, nerakanya juga sama, surganya juga sama. Tinggal pilih. Sampaikan begitu. Karena mohon maaf Pak, kita ini terlalu mudah terpancing. Terlalu mudah terpancing. Ketika mendengar berita buruk tentang seseorang yang mohon maaf dijelek-jelekkan, itu kita langsung percaya. Belum tentu betul, belum tentu salah. Makanya al-khabar itu yahtamil kitab was-sidq. Kabar itu mengandung dua unsur. Bisa benar, bisa salah. Dan itu penting. Yang keempat, kepemimpinan yang amanah dan musyawarah sangat penting. Islam itu mengajarkan amruhum bainahum syura. Harus ada unsur musyawarah. Umar bin Khattab itu tak langsung memilih. Dia tanya, bagaimana menurut kalian? Pendapat kalian kalau aku pilih An-Nu'man ibn Makarin? Itu nanya Pak, nanya. Bukan langsung kata Umar bin Khattab, musyawarahlah kalian wahai para sahabat, cari pengganti aku. Kayaknya hidupku tak lama lagi. Dan jangan kalian libatkan anakku, kata dia. Itu Umar bin Khattab. Baik, tokoh-tokoh penting dalam perang Nahrawan. Yang pertama Umar bin Khattab sebagai khalifah Amirul Mukminin. Nu'man ibn Makarin, Huzaifah ibn al-Yaman, Yazdajir, Firuzan dan lain sebagainya. Peran Huzaifah ibn al-Yaman dalam perang Nahrawan sebagai salah satu panglima besar yang akan menggantikan An-Nu'man ibn Makarin. Mengapa harus ada? Alasannya sederhana. Biar umat muslim itu tidak kehilangan induk. Ketika An-Nu'man ibn Makarin wafat, umat muslim tidak kocar-kacir, tidak mentalnya jatuh, langsung disambut. Ada pengganti. Dan penggantinya harus sama setidaknya. Jangan lebih di bawah itu Pak. Kalau di bawah itu keimanannya habis Pak. Apa katanya? Misal. Di bawah Nu'man bin Makarin ini mentalnya, keimanannya tidak sekuat An-Nu'man. Aduh, pas diganti, ayo kita mundur kata dia. Pemimpin kita kalah kata dia. Mundur semua Pak. Tapi kalau dia pemimpin tersebut yang di bawah dia itu mentalnya kuatnya sama, berani mati, semangat jihadnya tinggi, mantap Pak. Baik. Kemudian gugurnya An-Nu'man sudah dalam perperangan. Menjaga stabilitas pasukan, itu dia perannya daripada Huzaifah ibn al-Yaman. Yang keempat, peran Huzaifah ikut menyempurnakan kemenangan kaum muslimin. Di bawah komando Huzaifah, pasukan Persia berhasil dihancurkan, panglima besar melarikan diri dan kemudian dibunuh. Kekalahan Persia di Nahrawan menjadi awal runtuh daripada total kekaisaran Sasania secara keseluruhan. Keistimewaan Huzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi, pemegang rahasia Nabi, ahli fitnah akhir zaman, dan sahabat yang cerdas dalam strategi perang dan politik. Pelajaran daripada peran Huzaifah, pentingnya kesiapan kader pemimpin. Nah ini kelemahan kita Pak, kelemahan kita. Di antara tiga murid daripada Hos Cokroaminoto, satu Soekarno. Menurut Bapak Ibu Soekarno bagus enggak?
Bagus apa tidak? Mesti bagus lah. Kalau tak bagus tak mungkin dapat negara kita nih, kata dia gitu. Ya ini bahasa kita ya. Soekarno. Jadi Hos-Cokroaminoto punya 3 murid. 1 Soekarno. Yang kedua Kartosuwiryo. Yang ketiga Muso. Sekarang saya tanya, ketiga-tiga ini itu muridnya siapa? Hos-Cokroaminoto. Bapak Ibu tahu siapa Hos-Cokroaminoto? Yang pada saat itu dipandang sebagai seorang ulama yang hebat, kredibel, kapasitasnya tak diragukan. Baik dia dalam negeri maupun luar negeri. Orang tahu siapa Hos-Cokroaminoto. Melahirkan 3 generasi, melahirkan 3 murid dengan berbeda watak dan karakter. Soekarno mendirikan negara Republik Indonesia. Kartosuwiryo mendirikan Daulah Islam Indonesia, DII. Atau bahasa gaulnya apa namanya? NII, Negara Islam Indonesia. Pada saat itu. Yang ketiga ada Muso. Siapa Muso nih? Siapa Pak? Semua kita tahulah kalau Muso itu siapa. Kok bisa Ustadz? Satu orang yang alim bisa melahirkan 3 karakter yang berbeda. Bisa dipahami ya? 3 karakter yang berbeda. 1 murid, 1 guru. Lahir 3 ini. Dan 3-3 inilah yang memegang negara nih Pak. Pertanyaannya muncul. Bagaimana kaderisasi di antara 3 orang ini? Soekarno mengkader siapa? Kartosuwiryo mengkader siapa? Muso mengkader siapa? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tergantung model pengkaderannya. Karena ketika itu mereka tidak mungkin Pak. Tidak mungkin ketika itu dalam kondisi mereka bermuridkan terhadap Hos-Cokroaminoto kemudian melakukan penyimpangan. Tidak mungkin Pak. Kartosuwiryo mendirikan negara Islam Indonesia. Itu keinginan. Tidak ada masalah Pak. Tidak salah. Yang salah dilakukan oleh muridnya. Soekarno pada saat itu. Tidak salah juga. Mendirikan negara Republik Indonesia. Kemudian Muso. Pada saat itu belum tercuci otaknya. Belum tercuci PKI dia. Setelah dia kabur saja baru. Setelah dia berbaur dengan kelompok-kelompok komunis, barulah kemudian beliau tercuci otaknya. Yang kedua, pelajaran penting daripada peran Hudzaifah, kepemimpinan yang tenang sangat dibutuhkan saat kritis. Jadi kalau dalam contoh. Ekonomi kita kan dalam carut marut misalkan. Itu dibutuhkan pemimpin yang tenang, yang beriman, yang tegas. Itu penting. Bukan gerasak gerusuk. Asal bunyi tidak bisa. Kita berdoalah semoga negara kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin kita dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang baik. Terkhusus untuk Riau kita nih. Kita doakan semoga lahir generasi-generasi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang tidak pendusta dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga daripada peran penting daripada keberadaan Hudzaifah, strategi dan kestabilan pasukan menjadi sebab kemenangan yang dijaga oleh Hudzaifah bin Yaman. Yang keempat, para sahabat memiliki spesialis dan kelebihan masing-masing. Baik, silsilah Nu'man ibn Makarin. Panjang Pak, saya tak perlu sebutkan lah. Panjang, pokoknya panjang lah. Dia berasal dari Bani Muzainah, termasuk suku Arab Adnan. Ini yang saya ingin angkat sedikit. Di sini Bapak Ibu disebutkan bahwa Nu'man ibn Makarin ini berasal dari kabilahnya Adnan. Adnaniyah ini suku Arab pertama. Dari mana garis keturunannya sampai ke Ismail dan Ibrahim. Jadi Adnaniyah ini orang Arab asli. Yang kedua Qahtaniyah. Qahtaniyah ini orang Arab tapi Yaman. Ini sejarah cikal bakal Arab yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi kalau dia Adnaniyah berarti orang Arab asli. Keturunannya adalah Ibrahim dan Ismail. Ismail itu Adnaniyah. Kenapa Adnaniyah? Dialah pencetusnya Pak. Pencetusnya silsilah Arab itu Ismail. Namanya Adnaniyah dia. Menikah dengan seorang wanita dari suku Qahtaniyah. Qahtaniyah ini Arab juga tapi ada di Yaman. Makanya Yaman itu sebenarnya dengan Saudi ini tak bisa dipisahkan Pak. Dalam catatan sejarah tak bisa dipisahkan. Bahkan Nabi itu pernah mengatakan dalam hadisnya, Ana Yamani. Berdebat ulama Pak. Apakah Nabi berasal dari Yaman atau bagaimana? Tapi kalau kita lihat cikal bakal sejarahnya, dari garis nenek moyangnya, Ismail menikah dengan seorang wanita Qahtaniyah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang kelak dari Qahtaniyah inilah yang disebut dengan
bercampurnya nasab antara Adnan dengan Qahtan, Arab Mekah dengan Arab Yaman. Tidak ada di sini Arab maklum, tidak ada. Arab Mekah dan Arab Yaman. Itu silsilah yang harus dipahami. Nu'man memiliki beberapa saudara yang juga masuk ke dalam Islam, karena Suwaid, Ma'qil, Abdurrahman ibn Makarin. Baik. Kedudukan keduanya dalam Islam antara Huzaifah ibn Yaman dengan An-Nu'man ibn Makarin. An-Nu'man ibn Makarin panglima besar, sementara Huzaifah adalah panglima di bawah daripada Nu'man. Mengapa Umar bin Khattab melakukan hal demikian? Karena Umar bin Khattab tidak mau kekuasaan itu lemah setelah wafatnya pemimpin. Disinilah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kita pahami. Ketika kita wafat, kita sudah harus punya anak yang mohon maaf punya mental. Anaknya masih kecil Pak Ustadz, berarti kita harus mengkader istri. Kalau suami istri mati mendadak bagaimana Pak Ustadz? Tak usah ditanyakan lagi. Ya, kalau itu ditanyakan susah pula kita jawabnya lagi Pak. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, strategi perang. An-Nu'man ibn Makarin dalam perang Nahawan tadi sudah kita sampaikan sebagian, tapi yang paling penting lagi adalah kata dalam catatan sejarah, An-Nu'man itu yang paling penting tidak tergesa-gesa dalam berperang. Jadi memang dalam kondisi apapun ketenangan itu penting. Ketenangan itu penting. Bapak Ibu sholat tergesa-gesa, itu sholatnya cuma ada 2 itu. Kalau tidak salah, pasti salah banget. Iya Pak, mana ada orang sholat tergesa-gesa diterima? Coba cari. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu bagian daripada setan. Nah masa bisa tergesa-gesa itu sholatnya betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak mungkin Pak. Tidak akan diterima, itu kapan khusyuknya? Baik. Strategi yang kemudian yang lakukan yang kedua, tipu mundur. Pura-pura mundur, tapi kemudian lanjut. Pasukan muslim dibawa mundur. Dalam berperang tadi seolah-olah mereka dikira kalah, kemudian pada tahapan kedua mereka serang. Tahapan ketiga mereka kepung, habis. Disinilah kemudian yang ketiga, bagusnya siapa Nu'man ibn Makarin ini, dia tahu Pak, sebelum dia berperang itu, dia sudah utus duluan, utusan untuk melihat medan perangnya. Nah, disinilah yang disampaikan oleh para sejarawan bahwa An-Nu'man ibn Makarin ini menentukan medan perang yang paling sempit sehingga bagi musuh itu mereka terjepit. Gimana caranya? Atau pandai-pandailah Pak. Yang tahu adalah medan perang. Kalau pemimpin tak tahu medan perang, kemudian diajaknya prajuritnya berperang, itu namanya bunuh diri namanya. Bunuh diri. Baik, serangan balik serentak yang keempat yang dilakukan oleh An-Nu'man ibn Makarin. Nah, ini jelas karena memang kalau tidak diserang kita yang diserang orang. Sedang kalau kita diserang orang dengan jumlah yang sedikit kita kalah. Itu mesti Pak. Makanya An-Nu'man ibn Makarin strategi dalam berantem tuh Pak. Strategi dalam berantem. Jangan tunggu lawan nonjok dulu. Tonjok kita dulu. Kita nonjok dulu Pak. Kalau kita sudah nonjok duluan, mentalnya turun Pak. Cuma ada 2 kemungkinan. Kalau tidak mentalnya turun, kita dipukul habis. Itu aja lah. Baik, yang kelima, menjaga semangat pasukan. Yang paling penting kata Huzaifah ibn Yaman, menjaga semangat pasukan. Kalau dalam rumah tangga kita nih, menjaga semangat istri, anak-anak, itu pentingnya bukan main. Nah, kalau dalam istilah pekan baru, maka wali kota kita nih satu harus punya semangat yang kuat dalam beragama. Yang kedua, misal ini contoh aja contoh. Jangan pula Bapak Ibu salah paham ya. Yang kedua, dia harus punya kader yang bagus. Yang ketiga, dia harus menempatkan orang-orang yang mengerti dalam setiap tempat itu. Sehingga maka kalau tak salah ada istilah apa di Pekanbaru ini? Kol-kol itu apa namanya? Langsung telepon, satgas gitu ya. Pokoknya satuan terserahlah tahapan satgas tahap terserahlah. Yang jelas Bapak Ibu. Nah, di sini ada satu hal, poin terakhir sebelum saya tutup. Ada satu motivasi yang diberikan oleh Nu'man kepada semuanya. Satu, jangan pernah berhenti berjihad. Hidup nih jihad Pak. Hidup nih jihad. Oh, ini udah kayak apa aja Pak, langsung hening semua. Yang penting itu jihad. Kita hidup nih jihad Pak. Mencari duit, nafkah itu jihad. Tapi jihad yang dimaksud oleh An-Nu'man ibn Makarin, Anda harus punya mental berani mati dalam keadaan husnul khatimah dan syahid. Yang kedua, sekarang semua orang takut mati, sehingga tak ada lagi yang berani mati syahid, kecuali yang sudah atu-atu. Kami siap Ustadz, kata dia, berperang. Betul Pak, siap. Karena dia sudah, mohon maaf Pak, anaknya sudah selesai,
sudah kerja, sudah punya anak lagi, sudah punya cucu dia. Maka kata atuk-atuk tadi, kami tak ada lagi hidup kami yang kami harapkan. Betul memang. Tapi kalau masalah itu berperang itu Pak, kita memang tidak meragukan. Tapi mohon maaf. Yang kita butuhkan hari ini itu anak-anak generasi kita. Makanya dalam yang hadir ini kan mohon maaf Pak, yang tua-tua semua. Kalau berbicara jihad agak susah juga kita sedikit. Ayo kita jihad tak tuh, ayo saat ini. Cuma sampai di medan jihad lah ngos-ngos duluan Pak. Kita sudah sesak napas duluan. Itu motivasi Pak. Motivasi yang seperti ini tak bisa kita hindarkan. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah kemudian Bapak Ibu, harus ada sifat sabar dalam berperang. Nah, kita sekarang ini sedang berperang. Kunci akhir kata Nabi, bersabar. Isbiru. Bersabarlah kata Nabi, bersabarlah. Kondisi kita sedang dalam carut marut, maka yang bisa kita lakukan karena kita tidak memiliki kemampuan yang lebih, satu yang harus kita lakukan, tetap menyuarakan kebenaran. Yang kedua, kalaupun kita tak bisa merubah, bersabarlah dan jangan bergabung dengan kesesatan. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada Ustadz mesti. Ini sejarah soalnya. Apa yang mau ditanyakan? Ya kan? Agak bingung Bapak Ibu mau tanya apa gitu kan? Karena ini persoalan perang. Perang apa? Kalau kami boleh tidak berperang Ustadz? Kata ibu-ibu. Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Kalau ibu sanggup. Apa pernah terjadi dalam catatan sejarah perempuan berperang? Oh, bukan pernah lagi. Pernah banget gitu. Jadi ibu-ibu semuanya juga, kalau bisa ibu-ibu juga belajar perang. Makanya Bapak Ibu dalam sejarah itu sunnah Nabi, sunnah kita belajar kuda, sudah sunnah kita memanah. Saya sekali belajar memanah Pak, langsung bengkak tangan langsung sebelah sini, bengkak langsung, sakit juga rupanya. Tapi perlu rutinitas. Nah kuda juga, kemudian berenang juga. Ternyata sampai akhir zaman kondisi ini, olahraga ini tetap bermanfaat bagi kita semua.